semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Permata Febrianti dengan NIM 031112300011. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktiva tetap. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester 2 pada mata kuliah Lab Pengantar Akuntansi 2 dengan dosen pengampu Ibu Silvi Anggiasari SE. Oke, langsung saja kepada materi, yaitu tentang penjelasan apa itu aktiva tetap, atau sering kita bilang aset tetap. Dalam akuntansi adalah suatu aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam suatu produksi atau penyediaan barang dan jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Diharapkan aktiva tetap ini digunakan selama lebih dari satu periode. Lalu ada karakteristik aktiva tetap, yaitu yang pertama adanya aktiva tetap didapatkan untuk kemudian digunakan dalam operasi dan tidak untuk dijual kembali. Jadi aktiva tetap ini bukan untuk dijual belikan, tapi untuk pemakaian operasional. Yang B yaitu aktiva tetap mempunyai sifat jangka panjang dan umumnya mengalami penyusutan. Ini akan dibahas tuntas tentang penyusutan di materi kali ini ya. Lalu yang ketiga, aktiva tetap memiliki substansi fisik, jadi ada gitu secara fisiknya. Lalu aktiva tetap berdasarkan sifatnya. Yang pertama yaitu ada aktiva tetap berwujud. Ini aktiva yang mencakup aset-aset yang bisa mempunyai wujud nyata sehingga dapat dilihat. Contohnya apa saja ya? Ya, contohnya seperti tanah, bangunan, mesin, pabrik, dan peralatan. Terus, masa penggunaan aktiva tetap juga lebih dari satu periode. Yang kedua yaitu aktiva tak berwujud. Aktiva tak berwujud ini merupakan aset perusahaan yang tidak memiliki wujud nyata dengan masa manfaat yaitu lebih dari 1 tahun. Contohnya ada hak paten, hak cipta, goodwill, lisensi. Nah, kondisi kejadian dalam aset tetap itu ada 3, yang itu saat perolehan, di mana kita harus tahu kapan itu diperolehnya, berapa umur ekonomisnya, berapa nilai sisanya. Lalu yang kedua yang akan kita fokuskan dibahas di video kali ini, yaitu saat penggunaan atau pemakaian. Ini yang dimaksud dengan penyusutan. Kita akan menghitung bagaimana cara penyusutan, dari suatu aktiva tetap. Ada 3 metode dalam suatu penyusutan tersebut. Ada metode garis lurus, ada saldo menurun, dan angka tahun. Lalu ini yang ketiga, saat penghentian, ini adalah di mana si aktiva tetap ini akan berhenti karena misalkan umur ekonomisnya sudah habis, saat ditukar, saat terjadi musibah atau dijual misalkan. Tapi kita akan fokus ke yang nomor 2 ya, saat penggunaan atau pemakaian, yaitu dengan metode penyusutan tersebut. Oke, ini sekilas tentang harga perolehan. Aktiva tetap, harga perolehan itu
total biaya-biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan dalam kegiatannya untuk memiliki aset tersebut, atau si aset tersebut itu sampai bisa digunakan. Nah, yang termasuk dalam harga perolehan itu apa aja? Jadi saat kita beli barang pastinya dong harga beli aktifannya. Terus jika ada biaya angkutnya, terus pasti ada biaya pemasangannya, biaya asuransi saat pengangkutan, biaya percobaan, biaya komisi, dan kalau dikendarain itu atau di tanah, bangunan, dan sebagainya pasti ada biaya balik nama. Oke, yang kedua ini akan kita bahas tuntas metode-metode penyusutan, yaitu ada garis lurus, saldo menurun, dan angka tahun. Oke, ini ada contoh soal akan mencangkup ke 3 metode tersebut. Jadi tolong disimak baik-baik ya soalnya. Oke, contoh soalnya, sebuah peralatan dibeli awal tahun 2015 dengan harga perolehan 5 juta. Umur ekonomis 4 tahun dan ada nilai sisanya 500.000. Nah, yang pertama kita menggunakan metode penyusutan garis lurus. Metode penyusutan garis lurus itu biasanya penyusutannya, bukan biasanya ya, tapi memang setiap tahunnya itu penyusutannya akan sama. Ada rumus untuk penyusutan garis lurus ini, yaitu harga perolehan dikurangi nilai residu. Nilai residu di sini yaitu nilai sisa dibagi oleh umur ekonomis. Ke angkanya ya. Yang tadi di soal tadi ada harga perolehan 5 juta dikurangi nilai sisanya. Ada kan di soal 500.000. Lalu dibagi 4 tahun atau nilai umur ekonomisnya. Berapa hasilnya? Hasilnya yaitu 1.125.000. Ini penyusutan per tahun. Bagaimana cara menghitungnya sampai ke tahun keempat? Nah, di sini bisa kita lihat di 2015 tetap di penyusutan kita pakai rumus nilai perolehan dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomis ya, bisa dilihat di sini. Lalu hasilnya 1.125.000 kita simpan di akumulasi penyusutan. Lalu nilai buku itu nilai sisa. Dari mana sih kok dari 5 juta ke 3.875 ya? Jadi nilai buku itu dari nilai perolehan, harga perolehan 5 juta ini dikurangi dengan 1.125.000 ini atau akumulasi penyusutan. Nah, di sini sudah saya kasih penjelasan ya bahwa hasil ini dikurangi HP dikurangi akumulasi penyusutan. Di 2016 tetap sama karena kita memakai garis lurus. Jadi per tahunnya penyusutannya sama. Sampai akhirnya di tahun 2018 kita ada penyusutan. Oh iya, ini 2.250.000 dari mana? Kok bukan 1.125.000 lagi? Kalau diakumulasi penyusutan, si akumulasi penyusutan di tahun lalu ditambah dengan penyusutan di tahun berikutnya akan disimpan di akumulasi. Nilai buku akan tetap sama. Jadi nilai buku dari harga perolehan dikurangi ini. Nah, sampai di tahun 2018 hasilnya 4.500.000 dikurangi 5 juta atau 5 juta dikurangi 4.500.000 hasilnya 500.000. Berarti sama, itu cara benar. Berarti bisa kita lihat ya, kalau caranya benar nilai sisanya pun akan sama dengan soal.
Lanjut, ada metode penyusutan saldo menurun. Nah, ini ada rumusnya. 2 dikali 100 dibagi umur ekonomis. 2 karena tadi umur ekonomisnya 4 tahun, jadi kita masukkan aja langsung 2 dikali 100 dibagi 4 tahun sama dengan 50%. Jadi 100 dikali 200 dikali 4 jadi 50. Nah, kita masuk ya ke perhitungannya. Di sini di 2015 50% dikali. Nah, 5 juta dari mana? Ayo. Pas. Ya, betul, di harga perolehan. 5 juta kita taruh, lalu hasilnya simpan di penyusutan, lalu diakumulasi penyusutan. Nilai buku tetap sama, harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Di tahun 2016, kita 50% dikali 2.500.000 ini diambil dari akumulasi penyusutan. Jadi beda ya dengan cara tadi. Kalau tadi kan per tahun sama segitu penyusutannya, kalau ini beda. Nah, di tahun terakhir kita tidak menghitung lagi si 50% itu, tetapi kita lihat dari sisa soal. Di soal kan sisanya 500. Nah, di tahun sebelum akan berakhir itu saldonya berapa? Kalau misalkan ini kan nih, kita bisa lihat di sini sisa nilai bukunya 625. Bagaimana hasilnya 625 ini di tahun 2018 harus 500.000 karena di soal harus 500.000 kan. Jadi apa tuh? Jadi 625 yang hasilnya 500 dikurang berapa? 125, ininya 4.500.000 tetap ya nilai akumulasi penyusutan yang tahun lalu ditambah dengan penyusutan di 2018. Jadi kalau misalkan ini kita tetap hitung pakai 50% dikali 625 itu akan beda, nilai sisanya tidak akan 500.000. Jadi ini. Lalu yang ketiga yaitu ada metode penyusutan angka tahun. Ini rumusnya kita harus cari dulu pembilangnya ya dengan rumus N dikali N ditambah 1 dibagi 2. N di sini yaitu umur ekonomis. Karena umur ekonomisnya 4 tahun ya, 4 ditambah 1, kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. Kalau kita mengerjakan 4 kali 4 terus ditambah 1 itu akan beda nantinya. Jadi kita harus kerjakan di dalam kurung dulu. 4 ditambah 1 5 kali 4, nah 20 dibagi 2 10. Kok bisa ada 4 per 10, 3 per 10, 2 per 10, 1 per 10 ya? Jadi ini untuk menghitung nanti dari hitung mundur gitu ya, dari umur ekonomisnya. Kalau misalkan ya 5 umur ekonomis dalam soalnya diketahuinya 5 tahun, ya ininya 5 tambah 1, 6 kali 4, betul nggak ya? 5, dia 6 kali 4 24 dibagi 2 12. Jadi ya 5 per 12 ya. Ini karena ini 4 tahun ya 4 per 10, 3 per 10, 2 per 10, 1 per 10. Oke. Nah, lihat kan tuh. Ini 4 per 10 ini dimasukkan ke penyusutan dikali HP, harga perolehan dikurangi nilai sisa. Hasilnya kita simpan lagi di akumulasi, ini tetap sama.
Lalu di tahun 2016, nah kita pakai 3/10 dikali, tetap sama semuanya. Sampai di tahun terakhir 2018, 1/10 sampai, jadi penghitungannya ya sampai ada satunya ya di tahun terakhir. Sisanya 500. Gitu deh. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila memang banyak kurangnya ataupun kurang jelas dalam penyampaiannya. Saya juga masih belajar, kita sama-sama belajar. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir video. Bye-bye semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.